Hai, halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya. Kita di Reading on Tarot seperti biasa masih membahas tentang Love Life Reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku. Oke, untuk tema kartu kali ini kita serahkan ya temanya ke alam semesta. Kita akan mencoba mendengarkan message dari alam semesta tentang seseorang yang ada hubungannya dengan kamu. Ini tentu hubungan yang spesial ya. Oke. Kita akan mencoba untuk mendengarkan dan menarik energinya. Siapa tahu energi musik ketarik di sini ya bisa resonate, ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan dari sisi negatifnya. Untuk hasil tentunya kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke? Kita ready ya. Ada pesan apa ya? Message. Six of coin. Oke. Kita lihat lagi the Chariot. Kita ambil lagi satu kartu. Three of coin. Ya. Di sini aku melihat kamunya. Ini kamu dulu ya. Energi kamunya mungkin lebih fokus ke karir sih ya. Fokus ke pekerjaan kamu sendiri, lebih self love aja. Mencintai dirimu sendiri mungkin ya. Nah, di kartu The Chariot ini ada beberapa di antara mereka yang ada hubungannya dengan kamu ya, merasa punya ikatan batin yang belakangan ini menurut dia ini cukup kuat gitu ya, menurut dia itu cukup kuat bersama dengan kamu gitu kan ya. Dan sebagian di antara seseorang yang kamu fokuskan ini ya tentunya dia di Three of Coin aku melihat mungkin ada keinginan untuk menyapa kamu. Nah, sebagian kamunya ada yang tidak berkomunikasi ya dengan seseorang atau di sini udah saling diam-diaman ya. Tapi kamu mencoba untuk mengalihkan perhatianmu ya dengan di sini lebih untuk mencintai dirimu ya, mungkin mengejar karirmu ya. Dan terlihat memang ada energi dia yang saat ini pingin kayak nyapa kamu gitu ya, mungkin pingin bertanya kenapa kamu tiba-tiba tidak ada kabar ya, karena saling diam ya, bisa jadi karena ada konflik di antara kalian yang belum clear, jadi kamu lebih memilih untuk diam, ya udah diam aja gitu kan. Karena di kartu The Chariot seseorang yang merasa punya ikatan batin sama kamu, dia ini punya ego yang cukup tinggi gitu kan, selalu mau menang sendiri aku lihatnya. Tapi belakangan ini itu yang dia rasakan ya, dia punya ikatan batin yang cukup dalam ke kamu ya. Oke. Dan kita lihat di Nine of Swords ya, mungkin ada yang berani kayak datang ke kamu ya, karena di sini di Three of Coin memang keinginan dia ada menyapa kamu. Di Nine of Swords ada yang mencoba untuk mencari momen yang tepat ya di Nine of Swords ini ya, walaupun sebenarnya dia agak ragu-ragu ya, tetapi lihatlah di antara seorang yang kamu tunjukkan ini, aku melihat memang mereka ini ada satu koneksi ya, selain dengan kamu dia terkoneksi juga dengan seseorang. Bisa jadi ini baru dia lakuin ketika tidak berkomunikasi denganmu atau sebelum ya, sebelum ada lost kontak dengan kamu dia udah ada seseorang ya yang mencoba dia dekati sebelum lost kontak denganmu ya. Di kartu The Priestess ini ya, aku lebih melihat ada energi orang lain yang lagi terkoneksi dengan dia selain dengan kamu. Oke. Boleh saja di Nine of Swords di sini dia ingin menemui kamu ya, mungkin ingin tahu kenapa kamu tiba-tiba diem gitu kan ya.
nggak apa-apa gitu kan ya. Kamu klarifikasi aja apa yang menjadi ganjalan selama ini di hatimu ya, yang kurang cocok untuk dia gitu kan ya, yang menurut kamu nggak suka gitu, hal-hal apa yang membuat kamu tuh diam di sini. Oke. Five of coin. Nah, untuk sementara ini kamu mungkin lebih ingin sendiri aja ya, ingin sendiri tanpa harus ada gangguan mungkin orang baru, terus dari dia seorang yang kamu sayangi gitu kan. Karena di sini dari sekian pengorbanan yang udah kamu berikan ke dia, sepertinya dia masih belum nyadar juga gitu kan. Di Five of Swords selalu kayak membuat mental kamu ini down, selalu membuat rasa kepercayaan dirimu ini hilang gitu ya. Mungkin kamu sebenarnya udah tahu gitu ya, dia ada seseorang di belakang kamu gitu kan, dia ada something terkoneksi ya dengan seseorang. Ini mungkin yang membuat kamu jealous, kamu pada akhirnya memilih untuk mundur gitu. Di Four of Swords ada keinginan untuk selesai, bisa jadi dia atau bisa jadi kamu di sini yang sudah pingin mengakhiri satu drama yang menurut kamu udah benar-benar kayak menyiksa pikiran di Five of Swords di sini ya. Oke. Karena sepertinya percuma kamu bertanya dengan dia gitu Pak, biar mengakui kesalahannya gitu kan, kalau dia ada something dengan seseorang, tapi dia kekeh dengan pendiriannya ya, bahwa dia tidak bersalah, dia tidak menghadirkan orang lain, intinya tidak berkhianat. Nah di sini kamu memilih akhirnya untuk ya udah, kalau dia sudah tidak mau mengaku atau bahkan sikapnya udah berubah sama kamu tanpa alasan yang jelas di Four of Swords, kamu sadar gitu memang seharusnya ini hal yang sudah berakhir gitu, kamu ingin mengakhiri karena sudah lelah di sini ya di Five of Swords ini. Oke. Apakah dia akan menerima the lover ya? Ternyata merasa terkoneksi batin dengan baik sama kamunya. Ini dia perasaannya masih ada ternyata ya. Berarti perasaan ini terbagi gitu kan, terbagi-bagi, intinya bercabang gitu kan. Di sebelah 50, mungkin di kamunya 50 gitu kan ya. Oke. Apa yang dia lakukan selama ini hanyalah kayak menuruti egonya yang aku lihat. Di Nine of Coins kayak mengikuti kesenangan dia aja, dan di The Fool dia melakukan satu kesalahan di sini ya. Mungkin dengan menduakan kamu atau membohongi, dia mengira kamu nggak akan tahu gitu kan semua permainan dan drama yang dia lakukan. Pada akhirnya dia ini kejebak sendiri aku lihatnya ya. Di satu sisi dia tidak mau kehilangan kamu ya, tapi dia melakukan satu kesalahan ini di The Fool ini ya, dia berani mengambil resiko, padahal secara ini kamu sebagai pasangan sudah memberikan yang terbaik, the lover ya, sudah mencintai, tetapi ini adalah sesuatu hal yang aku bilang pasanganmu ini tidak bersyukur, dia ini tidak bersyukur mempunyai kamu gitu, intinya kurang bersyukur, bukan tidak bersyukur ya. Jadi sampai di sini di Nine of Coins mengikuti egonya, mengikuti kesenangannya sendiri, pada akhirnya di sini kamu yang dirugikan ya dengan kebohongan dia di sini ya. Kamu yang sudah merasa capek dan mungkin ingin selesai seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Oke. Aku sapa dulu di sini zodiaknya ada Pisces, ada Capricorn, Taurus, Virgo dan Scorpio. The lover ini sebenarnya lebih dominan tuh ke kamu ya, bukan ke seseorang yang lagi dia umpetin di belakangmu ini ya, yang lagi terkoneksi ya, entah ini orang lama, kamu pasti tahu ini ya sinyal-sinyal dia, gerak-geriknya yang udah tidak sehangat dulu, tapi dia berusaha untuk mempertahankan dan stay dengan kamunya ya. Pada akhirnya kamu yang mungkin memilih daripada sakit ya udah mundur ya, mundur aja mungkin di sini pemikiran kamu di Four of Swords ya, sakit kayak udah pingin menyelesaikan semua, tidak pingin ada drama lagi gitu maksudnya aku ya. Oke. Kita lihat sampai kapankah drama ini akan berlanjut ya, dia menghadirkan orang lain sampai kapan gitu ya.
dia menghadirkan orang lain. Di Ace of Swords dia memang mengikuti kemauannya ya, dia bersikeras untuk mempertahankan atau menjalin hubungan dengan seseorang tanpa sepengetahuan kamu. Oke, berarti dia berani resiko ya, dia berani mempermainkan kamu, berarti berani untuk mengambil resikonya, konsekuensinya gitu kan ya. Sampai kapankah? Wow, di Two of Cups. Sampai dia benar-benar menyadari di sini ya, bahwa seorang yang tulus mencintainya itu adalah kamu ya. Sampai pada akhirnya dia benar-benar gitu ya bisa ngerasain di Two of Cup ini ya, kasih sayangnya ke kamu itu sebenarnya saling bersambut, tidak ada bertepuk sebelah tangan ya. Mungkin nanti dia akan menerima satu pelajaran yang cukup sangat benar-benar di sini membuat dia tertampar ya. Dia mencoba untuk membohongi kamu dan tidak jujur denganmu, terkoneksi dengan orang lain di belakangmu. Dia juga akan mendapatkan tamparan yang sama di Two of Cup untuk membawa dia kembali kepada kamu atau menyadari kesalahannya ke kamu. Dia harus mendapatkan mungkin luka dari seseorang yang dia ajak untuk membohongi kamu. Oke. Masalah tentang karma yang dia jalani di sini bersama dengan seseorang yang dia sembunyikan di Queen of Swords ya. Dia akan diperlakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan ke kamu gitu, kayak semaunya. Dia akan mendapatkan pasangan yang semaunya ya, suka ngatur di sini, sedangkan dia sendiri kan egois ya, jadi tidak akan menemukan keselarasan energi ya, tidak akan bisa memberi satu sama lain, saling mensupport. Di Three of Cup pada akhirnya semua impian dia ya bersama dengan seseorang yang lagi dia anggap baik ya, di selain dengan kamu ya, di belakang kamu ya, dia berkhianat di Three of Cup. Kamu akan tahu juga nantinya ya. Di sini dia akan dihadirkan lagi cinta yang lain gitu ya, untuk memberikan tamparan keras ya, biar dia tidak selalu menganggap apa ya, di sini lebih ke egoisannya itu pingin dituruti gitu kan ya, kesenangannya itu bukannya dia membawa satu kebahagiaan tetapi membawa suatu penderitaan karena sudah melukai orang lain. Jadi kesenangannya dia ini ngelukain orang lain ya, kesenangannya, keegoisannya dia ini dia nggak sadar ya, sebenarnya sudah melukain kamu berkali-kali mungkin di sini ya. Dia akan mendapatkannya juga di Three of Cup ya, satu hubungan yang bercabang lagi begitu. Tentu saja dia akan menyesal di sini, udah menyakiti kamu, mungkin sudah terjadi bahkan saat ini ya. Dia mungkin menerima karma, terus dia menyesal karena sudah banyak hal intinya yang hilang gitu, yang hilang ini dari kehidupannya dia. Tentunya mungkin dari keseimbangan secara finansial. Di sini kamu juga sudah berubah, menyesal sih. Kenapa ya kamu berubah saat ini? Tidak ada lagi canda dan tawa, support dari kamu. Nah, jadi dia ada rasa penasaran kenapa kamu berubah tuh. Berarti dia nggak nyadar ya, kenapa kamu berubah. Ya berarti tahu nggak sih sebenarnya egonya itu ngelukain kamu. Wow, the loving man. Dia kira perubahan yang terjadi sama kamu bukan karena rasa capek dan egonya, tetapi dia mengira ada orang lain yang mencintai kamu, ada orang lain yang lagi mendekati kamu. Tuh kan, dia punya opsi seperti itu. Padahal dengan hadirnya orang baru itu dan bisa menyatu sama kamu itu karena kesalahan dia juga ya. Memang semua tidak sempurna, tetapi kamunya pasti memberikan toleransi ya. Ketika lama-lama hatimu capek ya nggak ada salahnya gitu kan, orang baru masuk ke dalam kehidupanmu untuk memberikan sesuatu yang lebih baik, ya nggak sih? Oke. Di sini aku lihat lebih ke kamu ya. Nah, kamu punya hayalan sih ya, sebenarnya berharap dia ini mau mengerti gitu kan apa yang kamu inginkan ya.
selain dengan orang baru ini yang dia anggap gitu kan di sini sebenarnya kamu juga masih belum menerima sebenarnya ya orang baru ini. Dia berprasangka kamunya berubah karena ada orang lain gitu ya. Sedangkan di sini kamu sedih gitu. Kenapa merasa kayak dipermainkan aja sama dia, kayak seenaknya aja dia mau datang dan pergi kapan maunya ya. Jadi tidak mendengarkan keinginan kamu. Oke, jadi antara kamu sama dia ini apakah kemungkinan bisa untuk berbaikan? Mau jadi teman kah? Atau menjadi pasangan kembali? Kita lihat ya. Apakah bisa berbaikan? Nah, mungkin di sini bisa menjadi seorang yang saling mensupport sih satu sama lain ya. Ya, oke. Mungkin sekedar teman ya, tapi ada perbaikan juga tentang mentality kamu ya di sini. Oke, apakah ada perbaikan yang untuk dia stuck energi? Ini energinya nano-nano banget ya. Aku lihat ada yang bisa saling support kamu sama dia. Lihat konsepnya, tempatkan di posisi kamunya masing-masing ya. Ada yang di sini benar-benar kayak dia yang memperbaiki hubungan, kamu menerima. Ada yang stuck energi, egonya tuh masih tinggi banget. Ayo, posisi pasangan kamunya itu ada di mana ya? Bisakah menjadi teman ya? Yang kedua, bisakah dia di sini menjadi seorang yang lebih baik ya? Berusaha untuk memperjuangin kamu lagi. Memang ada energinya. Yang ketiga, aku melihat ada energi yang stuck ya. Dia masih mencintai kamu, sayang sama kamu, tapi mencoba di sini diam, no komunikasi. Aku lihatnya ya, mungkin butuh waktu yang agak lama karena egonya terlalu besar, mungkin gengsi juga gitu ya. Kita coba lihat dari kartu oracle-nya ya, perjalanan cinta yang akan hadir untuk kamunya ya. Untuk kamunya di sini. Nah, energi yang aku bacakan tadi ini ya, itu masih ada kaitannya dengan kamu, yaitu hubungan spesial ya. Hubungan spesial. Wow. Perasaan romantis, perasaanmu nyata dan layak dikembangkan. Sepertinya akan ada fall in love. Ada perasaan yang memang di sini tulus mungkin ya. Aku bilang tulus satu sama lain antara kamu dengan seseorang yang akan hadir ini ya. Mau si doimu yang lagi diam-diaman gitu kan ya, atau mungkin orang baru, silahkan dipilih ya. Orang baru atau orang lama ketika takdir memisahkan. Di sini ada juga perpisahan ya. Makanya aku bilang tadi ada yang bisa menjadi teman, ada yang benar-benar kembali, ada yang stuck energinya. Sepertinya yang stuck energinya lebih menyambut tentang perpisahan ya. Perpisahan di sini daripada kena mental terus-terusan ya enggak sih? Keterikatan, ada ke jenjang yang lebih serius, oke ya. Karena setiap hubungan perlu saling mensupport ya, bukan saling menjatuhkan di sini atau saling bersaing, bukan ya, tapi saling mensupport ya. Oke, bulan madu di sini sebenarnya beautiful energinya lebih banyak berhasil ya di dalam pencapaian hubungan ya. Mungkin feeling romantisnya lebih banyak ya. Aku lihat di sini ya, lebih selaras energinya ya. Mudah-mudahan yang menonton videoku ini banyak yang menemukan cinta sejatinya ya, tidak harus memulai hubungan dari awal lagi ya, terus jatuh lagi, tapi semua itu perjalanan kok. Jangan intinya patah semangat. Oh ya, kemarin udah 2 kali putus sama yang ini nggak benar, yang itu nggak benar, karena energi mereka itu sudah tidak selaras dengan kamunya. Jadi jangan pernah disesali, walaupun sebenarnya berat ketika kamu memang bisa untuk menerima situasimu, nanti tidak disangka-sangka. Biasanya begini, sesuatu yang pergi itu akan tergantikan dengan yang baik. Ketika kita memang benar-benar bisa berdamai, karena kata berdamai ini cukup mudah untuk diucapkan, tetapi memang secara implementasinya memang agak sulit gitu ya.
tetapi semua harus dicoba, ya harus dicoba. Itu demi kebaikan ya kalian masing-masing tentunya di sini ya. Tapi ketika memang masih belum berhasil, itu bukanlah gagal ya, tetapi karena memang masih berproses gitu. Jadi jangan putus asa kayak gitu ya. Apalagi belum menemukan pasangan atau seseorang yang tepat, nanti datang kok orang yang tepat. Jadi dibawa positive thinking aja, hanya belum hadir saja gitu kan, belum dihadirkan gitu. Nanti kalau sudah dihadirkan kayak berasa cocok aja, terus lukanya juga tidak seperti hari-hari yang kemarin gitu kan, cukup sulit untuk ngelupain gitu, atau menerima orang baru sekarang lagi tidak ingin gitu. Itu memang proses, biarkan saja mengalir dengan apa adanya ya. Oke. Cukup readingannya, semoga merasa terhibur. Makasih untuk yang sudah like, comment, dan subscribe. Aku ngucapin makasih banyak ya sudah selalu mensupport aku di sini. Mungkin ada yang sudah nge-share video aku jika menurut kalian ini ada yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Semoga selalu sehat dan diberikan kemudahan untuk segala urusan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.